Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, di channel saya Arifologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu pengantar filsafat Islam modern. Saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama tentang apa itu definisinya filsafat Islam modern, kapan filsafat Islam modern itu dimulai dan diakhiri, atau kapan terjadinya tepatnya. Dan yang berikutnya, apa saja yang dibahas dalam filsafat Islam modern. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Apa itu filsafat Islam modern? Filsafat Islam modern itu adalah filsafat Islam, kajian filsafat Islam yang terjadi di era modern. Itu singkatnya. Yang kedua, tentang kapan filsafat Islam modern ini dimulai. Filsafat Islam modern ini dimulai kalau kita merujuk kepada modernitas di barat. Modernitas di barat itu dimulai oleh René Descartes, bapak filsafat modern di barat. Itu terjadi di abad ke-17. Bagaimana dengan tradisi filsafat Islam? Apakah sama? Tentu saja tidak. Tidak sama. Di dalam tradisi filsafat Islam modern itu dimulai ketika modernitas barat masuk ke dalam tradisi Islam. Biasanya di dalam sejarah-sejarah filsafat, buku sejarah filsafat yang saya baca, itu dimulai ketika filsafat modern barat itu masuk ke dalam tradisi Islam, atau modernitas barat itu masuk ke dalam tradisi Islam. Ini misalkan ketika Abduh dan kawan-kawan, Iqbal dan seterusnya, pasca kolonial, di era kolonial, yaitu di abad ke-19 sampai ke sekarang. Itu waktunya, rentan waktunya. Lalu apa saja yang dibahas di dalam filsafat Islam modern ini? Di dalam filsafat Islam modern ini ada dua kemungkinan yang menjadi pembahasan. Yang pertama adalah kajian tokoh atau kajian tematik tentang filsafat Islam modern. Kajian tematik atau kajian tokoh ini biasanya temanya adalah bagaimana Islam menghadapi modernitas. Bagaimana Islam bertemu dengan modernitas. Ini misalkan dimulai dengan tokoh-tokoh seperti Abduh, Muhammad Iqbal, sampai ke Al-Jabiri, Arkon, dan seterusnya. Pemikiran-pemikiran hermeneutik seperti Fazlur Rahman dan semacamnya. Ini bagaimana filsafat Islam bertemu dengan filsafat modern, kajian hermeneutika, kajian dan seterusnya. Jadi bagaimana modernitas di dalam Islam itu berdinamika, itu yang dibahas. Dan tokoh-tokohnya banyak tadi sudah saya sebutkan. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, itu ketika filsafat Islam dimunculkan sebagai ilmu. Jadi kajian-kajiannya kemudian menjadi kajian tokoh filsafat Islam klasik seperti Al-Ghazali, seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, dan seterusnya, tapi dibahas secara modern oleh para pemikir kita, dibahas secara modern oleh orang-orang modern, disistematisasi, dibahasakan ulang, dan seterusnya. Misalkan seperti The Tao of Islam, Sachiko Murata. Dia membahas tentang Ibnu Arabi, pemikirannya Ibnu Arabi, tetapi disajikan secara modern. Dia ambil isi pemikiran-pemikirannya Ibnu Arabi yang berkaitan dengan isu-isu gender, kemudian menjadi The Tao of Islam. Atau karya-karya seperti kajian komparatif, seperti karyanya Prof. Amin Abdullah, mengkomparasikan antara pemikirannya Al-Ghazali dengan pemikirannya Immanuel Kant. Yang dibahas memang tokoh-tokoh klasik atau pemikiran-pemikiran Islam klasik, tetapi disajikan secara modern dan dipertemukan dengan tradisi modern sehingga menghasilkan yang namanya filsafat Islam modern. Itulah kira-kira tentang pengantar filsafat Islam modern yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.